Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka diseminasi mengenai budaya positif yang akan saya bawakan sendiri. Yang kedua, marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Yang mana mungkin kedepannya nanti semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11420 Perkebunan Merangir, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 11420 Perkebunan Merangir, dan juga yang terhormat para guru pendidikan SD 11420 Merangir hadir pada hari ini. Adapun pada acara hari ini yaitu pertama bukaan oleh sendiri, yang kedua kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan yang kedua yaitu presentasi atau diseminasi oleh saya sendiri mengenai budaya positif, dan yang keempat ialah bentuk. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar. Dimohonkan Bapak Ibu nantinya tetap untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi di dalam forum kita ini. Langsung saja kita masuki acara kedua, yaitu kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11420 Perkebunan Merangir. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beri salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak membaca salawat, maka kita akan diberi pertolongan di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Anissa Jen SPD, yang mana di sini nantinya kita akan menekankan dan melaksanakan kegiatan yang tentang kesepakatan kita yang kemarin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang di sini kita keyakinan itu kesepakatan, Bu. Itu kalau kita dulu disiplin peraturan dalam kelas. Jadi ini istilahnya berbeda walaupun tujuannya sama. Jadi yang saya harapkan kepada Bapak Ibu, tolonglah nanti setelah kegiatan ini kita laksanakan di dalam sekolah kita ini. Baik itu di kelas rendah dan di kelas tinggi harus kita laksanakan. Jangan tidak kita laksanakan. Jangan sampai di sini saja. Baik itu juga dengan guru bidang studi. Bidang studi pun ada kesepakatannya, ada peraturannya. Bagaimana kalau bidang studi seperti olahraga. Olahraga yang pertama, umpamanya pembelajarannya kita harus materi dulu baru kita praktekkan, atau praktek dulu baru kita materikan dulu. Seperti itu. Jadi kepada Bapak Ibu, saya harap kita nantinya selesai. Jangan tinggalkan ruangan ini kalau belum selesai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala yang telah memberikan kata-katanya mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuki acara ketiga, yaitu diseminasi ataupun presentasi yang dibawakan oleh saya sendiri mengenai budaya positif. Jadi, Ibu Bosnya, kita ini sebagai guru itu harus bisa memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi, hanya setelah saya mempresentasikan ini, ilmu yang saya sampaikan ini tidak hanya sampai di kelas Bapak Ibu, bahkan di kelas. Ya Ibu, yang saya
ya. Jadi nanti Ibu Kepsek memantau betul guru kelas ini melaksanakan gitu. Hanya simpel ya Bu. Kita hanya 6 ini aja yang kita praktekkan. Nah, ini berjalan seiringnya waktu, nggak mesti sebulan ini kita lakukan. Oke, adapun di sini yang mau kita lakukan ini ada 6 tahap, 6 tema yang mau kita lakukan di sekolah kita ini. Satu, pertama disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kalau kita di sini akan membahas motivasi peserta didik kita. Yang ketiga, mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Kalau zaman dahulu namanya peraturan, tapi kalau zaman sekarang keyakinan. Tapi kenapa ada istilah kesepakatan? Karena dibuatnya dengan kesepakatan antara guru dan juga murid. Kalau kita kan peraturan kan guru sendiri yang buat langsung. Nah, itu makanya dia keyakinan atau kesepakatan kelas. Baru yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Dengan mempelajari kebutuhan ini kita nanti tahu apa aja kebutuhan-kebutuhan yang ada pada peserta didik kita. Hingga kita bisa menyesuaikan metode dan media pembelajaran di kelas. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Kalau posisi kontrol ini Bu, nanti dikasih tahu cara kita menyelesaikan masalah kepada siswa yang bermasalah. Ada 5 itu caranya. Baru yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini wawancara yang akan kita lakukan ke anak kita yang juga memiliki masalah. Nah, jadi 6 inilah yang nanti akan saya bahas ke depan, biar nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas dan juga di luar kelas atau di sekolah ini secara umum. Oke, Bapak Ibu, pertama ialah kita membahas temanya tentang disiplin positif. Nah, apa sebenarnya disiplin positif ini? Pasti gitu kan Bapak Ibu. Disiplin positif ini kita guru menerapkan disiplin untuk mengajarkan anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk bertanggung jawab dan juga bisa menumbuhkan sadar diri mereka untuk melakukan nilai-nilai kebaikan di sekolah. Nah, itu dia makanya disiplin positif. Anak-anak harus bertanggung jawab. Yang kedua, sadar supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan di sekolah. Selanjutnya, disiplin positif ini, Bapak Ibu, dia mengarah kepada disiplin diri anak kita. Jadi, anak-anak kita itu bisa mengontrol dirinya untuk melakukan suatu perbuatan, gak suka-suka. Contoh, dari perkataan. Pasti sering kita dengar anak didik kita berbicara kotor, ya kan Bapak Ibu? Nah, ada juga mereka menggerakkan tangan mereka gak sopan kepada guru. Atau kita lagi jalan di belakang kita, dia malah mengejek pakai ejek gitu. Nah, ini nih yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita mengenai disiplin positif. Tidak hanya perkataan, tapi perbuatannya juga bisa mereka bertanggung jawab. Nah, disiplin diri ini Bu membuat anak didik kita itu sadar akan motivasi internal. Jadi dia sadar diri sendiri kalau mau melakukan sesuatu. Kalau aku terlambat, nanti aku dimarahi Pak Sadalah, gitu. Nanti aku dihukum berdiri di kelas. Jadi dia sadar diri sendiri, itu namanya motivasi internal. Bukan karena paksaan. Oh nanti datang jam 7 ya, gini ya. Nah, jadi bukan karena dipaksa gurunya atau bukan karena dipuji. Baiknya lah anak ini datang dia cepat jam 7. Jadi dia datang itu supaya dipuji. Enggak. Tapi kita di sini disiplin positif mengharapkan anak-anak itu sadar sendiri untuk melakukan kebaikan itu tanpa dikasih guru hukuman, tanpa dipaksa guru, dan tanpa harus dipuji atau harus dihadiah sama guru. Inilah makna disiplin positif. Oke, yang terakhir mengenai pembahasan disiplin positif ini, praktik pembelajarannya ini harus berpusat pada murid. Maksudnya pada murid ini gimana Bu? Kita para guru-guru ini di kurikulum Merdeka ini harus diwajibkan mengetahui murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi anak-anak misal kita ada 20 kelas, pasti ada dia yang belajar menulis. Ada dia yang tidak suka menulis tapi dia nonton video. Ada dia yang gak suka tulis tapi dia suka mendengarkan. Nah, itu kebutuhan murid yang harus kita pahami hingga ketika kita mengajar di kelas, kita bisa menentukan medianya, metodenya. Tapi kan Bu, pasti itu ribet. Memang itu kita dituntut oleh Kementerian Kemendikbud
karakteristik murid yang berbeda-beda. Lalu Bapak Ibu, tidak hanya dengan kebutuhan dan karakteristik murid yang berbeda-beda, kita juga disuruh supaya menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini udah pasti sering kita dengar. Kalau kita ada P5, pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila, prakteknya. Kalau ini dia karakternya Bapak Ibu. Nah, ada 6 karakter profil Pancasila. Ini nanti Bapak Ibu bisa Ibu tempel di kelas. Jadi 6 karakter ini sebagai panduan yang harus dimiliki anak-anak ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghias kelas, apalagi bentar lagi udah 17 Agustus. Kalau bisa ini wajib dimasukkan. Jadi nggak hanya roster, tiket, tapi ini dimasukkan juga. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama, saya jelaskan terlebih dahulu. Selamat datang kepada Bapak Pengawas Sekolah dari Kecamatan Nasional Solo. Kami minta izin dan minta maaf jika kami tidak menyambut dengan sigap tadi, karena memang ada kegiatan desiminasi aksi nyata saya yang anggota guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif Pak di sekolah. Nah, jadi saya menjelaskan ini ke guru-guru supaya nanti guru-guru ini bisa mengimplementasikan budaya positif ini di kelas mereka dan juga membuat program-program sekolah untuk pembaruan di tahun ajaran baru nanti Pak. Minta izin ya Pak, kami lanjut ya Pak. Baik, Bapak Ibu, di sini tadi saya katakan ada 6 karakter ya Bapak Ibu di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, karakter atau sikap atau kita bisa perilaku atau budi pekerti ataupun akhlak ya Bapak Ibu. Keenam inilah yang wajib kita tanamkan kepada anak didik kita di zaman kurikulum merdeka ini. Nah, apa itu sebenarnya? Contoh-contohnya apa aja Bapak Ibu? Nah, misal Bapak Ibu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini akan saya jelaskan rinciannya. Oke, jadi kalau dia karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang bisa kita lakukan kepada murid-murid itu ya, ialah satu, kita harus bisa menganjurkan anak didik kita untuk menjalankan perintah agama. Kalau kita udah buat program serentak ya Bapak Ibu ya, yang Kristen pun begitu juga nanti harus ada kegiatannya. Nah, jadi tidak hanya sholat, bisa yang muslimnya mengaji, yang Kristen yang bisa membaca Alkitab. Yang kedua, berkata dan berbuat baik. Nah, apalagi zaman sekarang anak-anak sering kita dengar ya Bapak Ibu, cakap kotor. Nah, atau cakap gak sopan kepada gurunya, menyaut gurunya belum selesai bicara, tapi langsung disangka. Inilah Bapak Ibu yang mulai harus kita terapkan. Kalau ada anak yang cakap kotor, jangan kita biarkan. Sigap sekarang. Cuma jangan ditampar, jangan dipukul. Caranya gimana? Nanti. Ada caranya nanti setelah ini saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, yang ketiga apa? Kita ajarkan anak kita ramah, sopan, dan menghargai antar sesama, walaupun perbedaan budaya ataupun agama. Oke, lalu ada karakteristik yang kedua, berkebinekaan global, Bapak Ibu. Berkebinekaan global ini kita harus bisa mengajarkan kepada peserta didik kita supaya mereka sadar dan bisa saling menghargai mengenai keanekaragaman budaya di lingkungan sekolah kita terutama. Apalagi di sini kan ada biasanya kalau sumber juri Jawa, ada daerah sini Batak. Nah, itulah kita ajarkan mereka supaya saling menghargai antar budaya. Lalu ada gotong royong. Kalau ini udah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ada program kita namanya GPS ya, gerakan
gotong bersih-bersih pagi gitu ya, setiap Sabtu atau Jumat. Nah, kalau gotong royong ini gak hanya bersih-bersih temanya Bapak Ibu, tapi pokoknya segala kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang anak itu bisa melakukannya dengan sukarela tanpa disuruh, termasuklah piket, ya kan Bapak Ibu, termasuklah membantu guru-guru jika ada kegiatan di sekolah. Lalu ada mandiri, Bapak Ibu. Nah, mandirinya apa yang bisa diajarkan kepada murid kita? Apakah nyapu sendiri ataukah cuci baju sendiri gitu kan? Kalau mandiri ini lebih kepada inisiatif anak, Bapak Ibu. Inisiatif, tanggung jawab, dan kita ajari bagaimana cara anak didik kita mengambil keputusan. Jangan asik kita aja yang udah kalian begini. Kalian ini ya, gini ya, gitu. Tapi dipacu anak itu supaya mereka bisa mengambil sendiri keputusan mereka sendiri, bisa bertindak sendiri dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, termasuk di sini mereka bisa mengatur waktu, mereka bisa mengelola tugas mereka, dan juga mereka juga harus diawasi terus-menerus Bapak Ibu. Jangan kita taunya menyuruh aja. Kalian nanti kerjakan tugas ya, tapi kalian periksa. Nah, sama aja, ya kan Bapak Ibu, nunggu mereka. Makanya ini yang keempat ya Bapak Ibu, karakter yang keempat. Yang kelima ada bernalar kritis. Ini biasanya diajarkan kepada anak kelas tinggi, tapi yang kelas rendah pun wajib juga Bapak Ibu, gak hanya kelas tinggi aja. Mereka apa diajarin kalau bernalar kritis ini? Cermat. Nah, artinya mereka bisa melihat detail-detail materi. Yang kedua, mereka bisa mengevaluasi argumen atau pendapat kawannya. Zaman sekarang saya suruh anak kelas 5-6, coba kamu jelaskan tentang ini. Malu-malu loh Bapak Ibu. Malu-malu dia, gak pede Bu, padahal sesama kelasnya. Tapi ini apa? Itu tadi diajarkan kenalan kritis supaya anak gak hanya menyampaikan pendapat aja, tetapi dia juga bisa mengkritik pendapat kawannya. Nah, itu makanya ada metode diskusi Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir, anak-anak bisa membuat keputusan. Jadi zaman sekarang di SD pun sudah bisa diajarkan Bu, cara membuat keputusan atau mengambil tindakan. Kita tanya, kalau kamu gini-gini terus, gimana cara kamu berubah? Kamu kok malas ya? Tanya gitu. Itu nanti ada Bu caranya. Oke. Lalu yang terakhir ada kreatif Bapak Ibu. Nah, kalau kreatif ini apa? Dia yang diajarkan ide-ide baru. Jadi tidak hanya kreatif ini harus kerajinan tangan ya Bapak Ibu. Enggak, kreatif pun juga bisa melalui media digital, Chromebook. Itu Bapak Ibu. Mungkin ini saja mengenai materi dari mengenai 6 karakter profil pelajar Pancasila. Itu masih satu subtema tadi ya, disiplin positif. Kita tadi ada 6 tema ya. Selanjutnya ada motivasi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Makanya yang kita bahas motivasi peserta didik, Bapak Ibu. Jadi apa aja sebenarnya motivasi? Itu ada 3. Peserta didik kita ataupun memang kitanya sendiri ada 3 motivasinya. 1, dia termotivasi supaya bisa terhindar dari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Contoh, kita buat peraturan. Kalau terlambat dari 7:15 akan dihukum membersihkan WC. Seperti itu Bapak Ibu. Dia akan termotivasi pasti untuk berubah, untuk menjalankan peraturan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin ada guru-guru yang orangnya suka memberikan reward atau hadiah. Jadi anak-anak tertarik ini. Misal kalau kamu puasa 30 hari full, akan Ibu kasih 1 set lengkap perlengkapan bahan tulis. Termotivasi. Tapi sebenarnya itu tidak bagus ya Bapak Ibu. Nanti dia jadi tergantung. Kalau ada hadiah, jadi dia tak mau. Itu nanti kita jelaskan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan.
tahu untuk menggapai cita-cita. Satu, kamu kalau mau jadi tentara, polisi, dokter harus tahu belajar ilmu pengetahuan, harus disiplin. Pasti dia akan tertarik untuk berubah. Oh iya, aku malas. Gimana lah aku nanti mau jadi polisi ya? Pasti gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah 3 motivasi perilaku manusia yang nantinya bisa Ibu terapkan di kelas. Misal anaknya gak pernah ngerjain tugas, jangan putri ada itu di kelas 4 satu orang cewek. Kita cari tahu dulu kenapa. Gimana ini cara memotivasi? Apakah harus pakai hukuman? Hukuman akan harus dihadap. Nah, itu nanti Bapak yang langsung praktik sendiri. Lalu yang terakhir yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini Bapak Ibu dibentuk dengan kesepakatan antara guru dan murid. Itu makanya sama keyakinan. Makanya beda keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan langsung kepala sekolah atau gurunya yang membuat tanpa ada tahu murid di awal. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas ini apa ada isinya? Gitu kan Bapak Ibu? Contohnya ialah berisi pernyataan-pernyataan Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Karena ini kita nanti buat keyakinannya langsung praktek. Nah, jadi biar supaya Ibu gak capek dengerin saya cakap di depan aja. Biar jadi nanti dipraktikkan ke anaknya caranya. Oke. Jadi kalau tadi keyakinan pertama dibuat karena kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada diskusi Bapak Ibu. Jadi karena Ibu kita buat ya ini peraturannya ya. Anak-anak mau atau tidak? Harus sepakat. Itu namanya keyakinan kelas. Oke, kedua, apa aja kalimat isi-isinya kalau keyakinan itu? Satu, dia pernyataannya singkat dan dia mudah diingat dan dipahami anak. Jadi jangan dia kalimatnya yang terlalu abstrak. Nah, jadi yang bisa dipahami anak-anak dan mereka dalam mengingat kalau bisa dihafal mereka. Oke. Lalu contohnya, ini contohnya Bapak Ibu. Satu, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, atau selalu bersikap positif, atau hormat, bekerja. Dan di sini ada menjaga kebersihan kelas. Kalau anak-anak kan sering nyimpan sampah di laci ya Bapak Ibu ya. Nah, buat peraturannya supaya kalau mereka langgar, buat sepakati juga apa konsekuensinya. Bukan hukuman ya Bapak Ibu, beda hukuman sama konsekuensi nanti. Oke, misal menjagakan dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kadang ada, tengok tuh di bawah itu belakang kan di bawah mereka tahu di lantai seharusnya kan ada lemari bisa ditransfer ya. Lalu lagi tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi anak-anak itu tidak hanya tulis saja, disuruh gurunya nyampaikan pendapat aktif di kelas, itu pun wajib dilakukan anak karena udah sesuai kesepakatan. Kalau mereka nggak melakukannya, tuntut konsekuensinya, dibuat konsekuensinya. Oke, nah ayo praktik membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya kasih kertas, ya, ini namanya post-it Bapak Ibu. Jadi kertasnya ini nanti udah langsung bisa
di belakangnya udah ada lemnya. Nah, nanti Bapak Ibu tempel sesuai dengan warnanya. Saya kasih kuning satu, merah satu, Bapak Ibu. Nah, kalau yang merah itu peraturan kelas, kalau yang satu lagi keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan kelas biasanya isinya pernyataannya pakai kata negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu dilarang itu tadi, ya Bu. Positifnya apa? Keyakinan kelas harus positif kalimat Ibu, nggak bisa ada larangan. Positifnya menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu saya kasih satu-satu. Kalau udah siap, langsung maju aja tempel sesuai dengan warna. Kalau nggak muat langsung di sampingnya Bapak Ibu, dua baris ini. Ya Bapak Ibu ya, paham Bapak Ibu? Nah, yang kuning peraturan kelas isinya negatif, misal tidak tidak menjaga kebersihan. Ada tidaknya kan? Ini di sini menjaga lingkungan atau tidak mengerjakan PR. Positifnya bertanggung jawab. Nah, itu dia. Pokoknya tidak ada kalimat negatif. Yang kuning negatif, yang ini positif. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bagikan kertasnya satu-satu. Misal membuang sampah sembarangan kan negatif. Lalu kalau positifnya jangan salah ya, itu kan saya katakan kali ini bisa kalian saja nanti tinggal ambil TPS. Jangan dilihatnya tidak bisa. Tadi bukan ya Pak. Enggak, misal apa yang kendala itu di kelas, contoh aja misal anak ibu, ibu harus pakainya itu apa? Bisa tuh. Yang ini negatif bu, misal buang air kecil. Ini berarti apa itu kalau yang tidak boleh membuang menjaga kebersihan dari mana Pak? Ini atau tidak mengerjakan PR. Tidak itu kan negatif. Langsung negatif. Yang kuning negatif. Yang kuning negatif. Yang kuning negatif. Yang pink positif. Yang kuning negatif. Kalau yang kuning biasanya diawali dengan tidak atau dilarang. Misal berbicara kotor, gitu ya, berbicara kotor dan tidak sopan. Kan ada kalimat negatifnya. Positifnya berarti bertutur karena yang sopan. Tidak boleh membuang benda di kelas. Ya, tidak boleh membuang benda di kelas. Berarti positifnya menjaga kebersihan atau kelas. Tingkat
meja, meja ya kan contoh. Meja apa? Udah bu, langsung balik lagi bu dari kamar. Yang kuning sekali, yang merah. Kalau kuning negatif, pakai dilarang atau tidak? Iya, lo itu. Ini tidak mengerjakan PR, ya kan? Ini bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ya, dilarang ribut di kelas. Positifnya menjaga ketertiban kelas. Jadi nanti orang bapak ibu prakteknya jangan begini. Bisa juga begini, bisa juga diskusi, ditulis. Kalau bapak ibu malas membeli karton, malas membeli post-itnya, pakai tulisan lah. Ditulis apa anak-anak kita sepakatnya. Nah, diajari juga anak itu cara membuat kalimat positif. Makanya berhubungan itu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Gak bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti buat keyakinan kelas, maju ke depan langsung. Kalau nggak muat di sampingnya Bu, sampingnya langsung yang baris pertama. Nah, di bawahnya apa? Oke, itu atas itu judul ya. Oke. Udah? Salah. Yang mananya? Jadi kurang apa yang kurang? Pink atau kuning? Nggak apa-apa, maklum ya. Oke, saya langsung bahas ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan seperti ini. Suruh aja mereka yang bawa kartonnya, bawa pos ini nggak apa-apa. Namanya untuk belajar. Sekalian juga untuk media belajar. Jadi tak hanya buat kesepakatan kelas, yang lainnya pun bisa dipakai ke depannya. Tahan lama, banyak dipakai pelajarannya. Oke, lalu Bapak Ibu, setelah nanti udah dibuat seperti ini, yang dibuat, ditulis, dipajang di kelas, di dalam kelas, itu yang bagian merahnya. Yang kalimat positif. Jangan yang kalimat negatif, karena kita udah nggak pakai peraturan kelas lagi namanya. Itulah makanya namanya keyakinan. Bisa kayak dijadikan pohon, bisa langsung kalau ibu cetak spanduk, bebas. Sekreatif orang ibu. Jadi nanti dimohonkan, nanti langsung ibu kasih pantau ya Bu ya. Dibuatlah nanti tahun ajaran baru Bapak Ibu. Bulan 7 atau bulan 8 masuk semester mereka, minggu pertama, hari pertama tuh. Hari pertama masuk langsung buat peraturan. Nah 3 hari kan itu kita PPDB dulu, kegiatan kelas 1. Nah itu kan udah ada, baru nanti setelah itu hari keempat mulai belajar, ini langsung dulu. Gak usah dulu belajar materi, ini dulu. Ini berlaku selama 1 tahun, bilang itu. Jadi sampai 1 tahun ke depan ini lagi praktekkan. Sama satu lagi, setelah dibuat keyakinannya Bu, dibuat juga konsekuensi. Ditempelkan juga di situ. Kalau apa konsekuensinya? 1, misal membersihkan kamar mandi. Yang kedua, menghafal ayat. Yang 3, menghafal kali-kali. Harus yang positif konsekuensi. Jangan dipukul. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Lalu ada yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apa Bapak Ibu? Ini adalah apa yang dibutuhkan
oleh peserta didik kita. Oke, contohnya satu, yang ini ada 5. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima sama orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kita langsung praktek aja, langsung dikasih masalahnya. Nah, jadi biar tahu ibu, oh kalau masalahnya kayak gini, berarti butuhnya ini. Contoh, Ibu Zulaika, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas. Tommy, nama muridnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi si Tommy ini sering minta makan siang kawan-kawan yang lain, tapi dengan paksa. Bukan dengan sukarela kawan yang buat. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Itu ya Bu ya, kita pikirkan apa yang kita lakukan, apakah langsung memarahinya. Yang kedua, apa sih alasannya mau maksa-maksa kawannya? Karena sering, bukan hanya sekali dua kali. Alasan pertama, Bapak Ibu, karena ia lapar dan ternyata orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar si Tommy tadi tidak terpenuhi. Itulah kebutuhan bertahan hidup, karena dia kelaparan. Ya kan Bu, kalau dia nggak makan-makan, mati dah, dia nggak bisa dia bertahan hidup. Gitu kan Bapak Ibu. Nah, itu dia kebutuhan pertama, karena kebutuhan hidup. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan. Ketika dia maksa, dia senang kan kawannya memperhatikan dia, cuek. Tetap teman lawannya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jangan memperhatikan dia. Maka Tuhannya terapa? Tuhan kasih sayang. Caranya cewek itu, dia harus cari yang dulu diperhatikan orang. Itulah namanya kasih sayang. Beda sama yang tadi Bu. Artinya apa? Hidup. Dua ini capek cari perhatian. Kebutuhannya sisa biar diperhatikan orang lain. Karena temannya ikut sama turutnya yang maksa. Maka Tommy itu berusaha membutuhkan kekuasaan. Jadi dia pengen, dia merasa sok penguasa gitu, atasan. Jadi kawan-kawannya takut sama dia, ikuti keinginannya. Itu Bapak Ibu. Itulah makanya kebutuhan dia bukan kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makan siang yang dibawakan ibunya. Itu aja lakunya. Terus, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama dan dia ingin coba makanan teman-temannya. Dia berbeda ragam, beraneka ragam. Maka kebutuhannya ialah kebutuhan kebebasan. Jadi nggak itu aja. Dia coba yang lain-lain lagi. Oke, itu kebutuhan yang keempat ya Bu. Kebutuhan yang kelima, karena ia melakukannya iseng-iseng aja, dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal dan marah. Oke, karena itu diambilnya lah makanannya supaya ia bisa melihat ekspresi teman-temannya tadi yang lucu ketika marah. Maka kebutuhan yang ia penuhi ialah kebutuhan kesenangan. Ibarat kalau ini jahil dia senang lihat kawannya marah. Itu namanya kebutuhan kesenangan. Makanya Bapak Ibu, kita kalau ada anak yang membuat masalah, ini mengajarkan apa nih kebutuhan dasar manusia ini? Mengajarkan kita kepada guru-guru supaya jika ada masalah, kita jangan langsung menjudge-nya dan memberikan hukuman kepadanya. Kita tanya dulu apa alasannya. Oh, anak ini kurang kasih sayang ternyata. Ya udah, kita sebagai guru di sekolah yang memberikan dia kasih sayang. Apa yang nggak bisa di sekolah, kasih. Tapi bukan berarti makan jengking tiap hari, bukan juga. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, insya Allah paham. Oke, yang kelima, yang pembahasan selanjutnya ada posisi
kontrol restitusi. Nah, inilah yang biasanya pasti kita lakukan ini setiap hari, tapi kita tak pernah menyadarinya itu. Tak pernah kita sadari, oh ternyata ini namanya kontrol restitusi. Satu, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Terakhir, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, ini dia ada 5 posisi kontrol. Ada di atas ini dia gagal, ada berhasil, ada di sana lagi berhasil. Nah, dia yang termasuk identitas gagal tadi itu yang mana Bapak Ibu? Yang hukuman sama membuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, termasuk saya sendiri yang sering menghukum murid, itu berarti sebenarnya kita sudah membuat secara tidak sengaja kita bisa membuat dampaknya itu kepada murid tidak berhasil menyelesaikan masalah. Contoh, kalau kita sebagai penghukum, langsung kita contohkan ya Bapak Ibu. Misal ini anak terlambat, kita contohkan aja lah terlambat. Gurunya berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuknya, dia menyindir. Bisa langsung, kamu kok terlambat? Seringkali kamu terlambat ya? Nah gitu kan ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua gurunya berkata, kalau kamu terus melakukannya, terus-terusan kayak gini, awas nanti kamu ya, rasakan nanti kayak mana nanti, nilaimu nanti turun. Contoh. Baru yang ketiga apa hasilnya? Pasti hasilnya anak akan memberontak dan berbohong, bukan berubah ya Bu. Nah, apa kaitannya? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Biarkan aja lah. Nanti juga marah-marah lagi gitu. Itulah hasilnya Bapak Ibu. Oke, makanya itu Bapak Ibu, hasilnya di sini adalah dia akan paling bawah mengulang kesalahan lagi. Alhamdulillah paling nanti Ibu tuh merempet. Alhamdulillah paling nanti disuruh bersihkan WC. Nanti paling disuruh ngutip sampah. Dia nggak berhasil jadi Bapak Ibu hasil. Nah itu makanya dia di sini identitasnya gagal. Kalau kita sering menghukum murid. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Oke, pembuat merasa bersalahnya apa? Ceramah, Bapak Ibu. Pasti kita sering ya ngasih ceramah ya sama anak. Kan nggak boleh, jangan lagi dulu. Gak kasihan kamu sama orang tua, udah capeknya kalahkan kamu. Kita menganggap itu solusi yang bagus supaya anak itu sadar di dalam dirinya. Padahal identitas akhirnya nanti tuh gagal juga, Bu. Oke, contoh. Seharusnya kamu ini jangan malas-malasan, jangan terlambat, jangan ngasih api aja. Ibu kecewa loh sama kamu. Tuh contoh. Berkata, kamu seharusnya kan udah tahu. Ibu capek kali bilangnya sekali sama. Ya kan? Ibu stres loh kamu buat. Gitu kan? Jadi kalau dia tahu kita stres, dia kan ada merasa bersalah. Gitu ya. Pastinya kita kan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Lalu apa? Anak-anak hasilnya ujungnya dia akan menyembunyikan dan juga menjadi berbohong supaya guru tidak merasa bersalah. Ujung-ujungnya jadi berbohong. Kenapa kamu terlambat? Iya Bu, saya tadi disuruh orang tua. Dicarinya alasan supaya guru ini enggak marah. Bukan berarti dia mau mengubah diri, tapi dicarinya solusi untuk berbohong. Yang hasilnya jadinya anak jadinya merasa rendah di diri. Rendah dia, Bu. Aku udah buat ibu ini marah. Aku udah buat ibu ini kecewa. Bukan Bapak Ibu. Jangan lagi melakukan. Dia jadinya gak pede melakukannya lagi. Tapi sebenarnya itu hasil akhirnya anak jadi rendah diri, tidak berhasil. Jadi dia nggak pede di depannya. Oke, yang identitas berhasil atau sukses, Bapak Ibu. Satu, sebagai teman. Yang ketiga, kontrol identitas sebagai teman terhadap murid. Nah, yang pertama, guru berbuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, kalau teman ini gini Bu, kita kayak membimbing, mengayomi dia, kayak kita anggaplah dia teman kita. Contoh, ayolah Asri, lakukanlah ini demi ibu, bantulah ibu. Nah itu kalau teman Bu, bantulah ibu ya. Itu kalau teman. Jadinya apa hasilnya? Hasilnya anak itu menjadi ketergantungan karena
itu akan menganggap guru itu sebagai orang yang penting kalau kita udah menjadikan dia seperti teman. Murid jadi akan berkata, oh aku pikir bapak itu temanku, kami udah dekat, gitulah ibaratnya. Hasilnya apa? Hasilnya anak akan menjadi ketergantungan jadinya sama juga sebenarnya. Oke, yang terakhir, yang keempat ada pemantau. Guru pantau nih Bapak Ibu. Artinya apa? Guru menghitung atau mengukur apa yang dilakukan murid. Tengok aja murid itu diawasi. Oke. Guru akan berkata, kamu kenapa kamu terlambat? Gimana peraturan yang kita buat? Nah itu tuh kalau dia pengawas. Oke, lalu apa? Hasilnya anak akan bisa menyesuaikan diri jika diawasi. Kalau nggak diawasi, ya tidak juga Bapak Ibu. Nah, makanya itu apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru itu sebagai peraturan. Nah, dan dia akan tanya, Bu, berapa banyak yang harus aku tulis? Karena tadi diawasi, jadi dia takut. Oke, yang terakhir ada manajer. Kalau manajer ini Bu, inilah yang paling sangat-sangat disarankan oleh pihak Kemendikbud untuk bisa kita lakukan. Jadi hindari yang menghukum sama membuat rasa bersalah. Nah, yang sangat dianjurkan itu sebagai manajer. Sebagai manajer ini apa? Anak-anak itu diajak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan itu. Kamu tadi kenapa terlambat? Contoh ya Bapak. Kamu kenapa tadi terlambat? Saya pun terlambat bangun. Kamu tahu nggak itu salah? Tahu itu salah. Jadi kalau udah salah, gimana kamu cara memperbaikinya? Nah, dia akan berpikir apa lagi yang mau melakukan. Nah itu dia. Nah itulah namanya kita di posisi manajer, Bapak Ibu. Oke, jadi dari kelima posisi kontrol restitusi ini, sebaiknya seorang guru itu memakai posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, dimulai dari sekarang, nanti tahun ajaran baru, misalnya kita lakukan, jangan lagi usahakan kita tidak lagi memberi hukuman kepada murid, tapi namanya konsekuensi yang dikasih. Kalau hukuman kan secara fisik, kalau konsekuensi itu bisa berupa perbuatan yang membuat dia sadar dan itu bermanfaat bagi dia. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu, ini udah saya praktekkan nih Bapak Ibu sekarang. Posisi control manager. Ini ada dia di sini tahapan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa? Wawancara yang dilakukan guru dan murid kalau ada anak yang bermasalah. Itu dia segitiga restitusi. Ini sudah saya lakukan kemarin Bu, yang minggu lalu saya mencarikan bersama anak yang bermasalah 2 orang. Saya buka satu segitiga. Nah, apa aja caranya? 1, stabilkan identitas. 2, memvalid tindakan yang salah. 3, tanya keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu, di awal tahun pelajaran wajib kita buat keyakinan kelas. Jadi ketika anak selama 1 tahun ke depan membuat salah, ada panduannya. Kenapa melanggar keyakinan kelas kita? Nah, itu dia panduannya Bapak Ibu untuk ke depannya. Oke, contoh menstabilkan identitas ini Bapak Ibu. Caranya, kamu tadi terlambat ya? Di wawancara nih. Iya Bu, saya terlambat. Kamu tahu nggak itu salah? Tahu Bu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu salah. Memang berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Kita agak kasih dorongan dikit. Nah, ibu pun bapak pun pernah yang melakukan kesalahan. Tapi jangan terus-terusan. Inilah dia menstabilkan identitas. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya, karena tadi dia bilang salah kan dia. Tanya, kamu kenapa terlambat? Apa alasanmu terlambat? Iya Bu, saya bangun lama tidur. Kenapa bangunnya lama? Karena saya main HP Bu sampai jam 12 malam. Oke, itu 1 Bu. Terus yang kedua, saya tadi bangun nih Bu sama orang tua saya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
Yang ketiga itu ada menanyakan terakhir keyakinan. Kamu tahu kan itu salah? Kamu masih ingat keyakinan kelas yang mulai kita buat? Masih Bu, misalnya, apalah yang udah kamu langgar? Yang kamu langgar sekarang ini apa yang mulai kita buat? Saya tidak hadir tepat waktu. Itu yang saya larang dari keyakinan kelas. Makanya nanti kita buat mengenai kehadiran kelas. Walaupun anak-anak kita rajin semuanya memang datang kan, ada tinggal karena rumahnya dekat sini semua. Tapi tetap dibuat. Ini hanya sebagai contoh. Saya Bu udah melanggar keyakinan yang hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke, kamu berarti itu kamu udah melanggar prinsip apa? Prinsip kedisiplinan Bu. Berarti kamu nggak disiplin kan? Enggak Bu. Jadi apa caranya supaya kamu tidak lagi datang terlambat? Ini tahap terakhir Bapak Ibu. Oke Bu, saya nanti nggak akan lagi main HP sampai larut malam. Saya usahakan saya buat alarm supaya saya bangun sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya contohkan Bapak Ibu. Ya. Di sini ini contoh beberapa misalnya Bapak Ibu. Bisa dilihat. Kira-kira kenapa kita dipanggil sini? Kita sering keluar kelas pada saat jam pelajaran ya. Nah menurut kita itu salah bukan? Oke, memang kita sebagai manusia pasti sering melakukan kesalahan. Termasuk kita juga sering melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus melakukan kesalahan itu berulang-ulang kali. Harus kita ubah diri kita. Nah, sekarang itu apa? Jadi yang tadi itu Bu, itu namanya menstabilkan identitas. Tapi Pak, kita tahu kenapa itu panggil kesini? Kira-kira kenapa kita itu panggil kesini? Kita sering keluar kelas pada saat jam pelajaran ya. Nah menurut kita itu salah bukan? Oke, memang kita sebagai manusia pasti sering melakukan kesalahan. Termasuk juga sering melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus melakukan kesalahan itu berulang-ulang kali. Harus kita ubah diri kita. Nah, sekarang itu makanya kenapa bintang itu selalu keluar pada saat jam pelajaran? Poin yang saya pasti tindakan kita tanya kenapa dia bersalah, itu maksudnya. Jadi kita menjaga dan harus juga keluar dari kelas. Sekarang keluar kelas dalam tugasnya. Pertama saya main game Bu, panggil dekat PR. Terus kalau saya berusaha kerjaan itu mau, jadi PR saya selesai. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah kita lakukan, tetapi tanggung jawab di sekolah juga harus kita lakukan ya kita ya. Nah, sekarang kita tahu itu salah, ya kan? Sekarang ditanya, kita itu kira-kira masih ingat nggak yang kita sudah dibangun? Ini tahap ketiga Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan Misalnya kelas. itu Makanya penting bagi kita di kelas buat dari awal semester itu keyakinannya. Jadi ketika anak bermasalah, tanya bantuan kelasnya. Jawab. Jadi ketika kita tidak memahami guru dan tidak bertanggung jawab itu, nilai apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Dan memahami guru dan disiplin. Nilai hormat dan disiplin. Jadi menurut kita penting nggak nilai hormat dan disiplin itu bagi kita? Kenapa penting menurut kita? Iya, jadi kalau kita udah disiplin dan bertanggung jawab pasti kita akan menjaga
tidak menyarankan apa yang harus dilakukan, tapi dia sendiri yang berpikir gimana cara mengubah diri dia. Jadi ibu harap kedepannya kita bisa memulai diri dan tidak lagi sering buat kelas ya. Ibu akan lihat perkembangan kita kedepannya lagi. Ibu pantau terus kita ya. Nah, jadi ibu harap kita melakukannya dan tidak lupa untuk melakukannya. Oke, sekarang silakan kita balik. Baik Bapak Ibu, jadi proses segitiga restitusi ini ialah kayak kita wawancara, sama yang kayak sebenarnya udah kita lakukan, ya kan? Misal ada tiba-tiba anak yang berantem, pasti kita katakan, kamu kenapa? Kamu apain tadi? Gitu kan? Itu langsung kita kan ke poin, ya kan Bapak Ibu? Itu kita tahap kedua tuh Bapak Ibu, validasi tindakan kesal. Apa yang kau lakukan dia? Kok bisa dia nangis? Gitu kan Bapak Ibu? Nah, padahal sebenarnya tahapnya satu, menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu, dia tahu nggak yang dibuat itu salah? Tahu nggak, dia sadar nggak dia perbuatan itu? Baru yang kedua, baru tanya, kenapa kau lakukan? Apa tadi yang kau lakukan? Baru yang ketiga tanya keyakinan kelas. Kan kita udah buat keyakinan kelas. Jangan berantem sama kawan. Kenapa kamu langgar? Baru tanyalah solusinya kayak mana. Jangan tanya itu ya Bu. Itu kan. Tapi aku buat sadar sendiri apa yang mau kalian lakukan sekarang. Apalah supaya selesai masalah ini. Supaya nggak nangis lagi, supaya nggak pulang lagi. Itulah, minta maaf Bu, nggak ulangi lagi Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi anak itu dibuat sadar. Jangan kita yang nyuruh, tapi anak itu harus sadar sendiri. Itulah tadi disiplin positif supaya anak itu belajar bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya video segitiga restitusi tadi, maka berakhirlah diseminasi kita atau diseminasi itu Bu, penyebaran informasi atau ilmu ya Bapak Ibu yang nantinya bisa diterapkan di sekolah ini. Itu artinya diseminasi. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta izin dan minta maaf ya Bapak Ibu jika pelayanannya makan atau minumnya seadanya saja. Oke, mudah-mudahan dari 6 konsep ini tadi kita terapkan langsung ya Bapak Ibu ya. Nanti semester baru kepala sekolah kita yang langsung mantau dari kelas 1 sampai kelas 6 praktek keyakinan kelas tadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu.
silakan baca doa seperti biasanya ya, menurut kepercayaan masing-masing. Oke. Coba mulai. Haikal, bawa. Belum belajar marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya, semua hari ini hadir kan? Hadir, Bu. Oke, jadi kegiatan kita hari ini, Ibu mau kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, ada di sini yang tahu apa itu keyakinan kelas? Coba angkat tangan. Nah, apa itu? Lihat. Kayak peraturan kelas. Nah, jadi ada bedanya peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan itu kan dibuat sekolah atau dibuat oleh ibu, bapak, bu, guru. Nah, tapi kalau keyakinan kelas yang mau kita buat hari ini, itu kita buat bersama. Kita buat antara guru dengan kalian murid, siswa-siswi ya. Makanya kalau keyakinan itu di dalamnya ada kesepakatan. Kita sepakat bersama. Kalian mau apa peraturannya, ibu mau apa peraturannya. Jadi itu namanya kesepakatan kelas atau keyakinan. Beda sama peraturan ya. Jadi jangan kalian samakan peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan sekolah atau gurunya sendiri yang buat, kalian tinggal mematuhi dan melaksanakannya. Tapi kalau keyakinan sama-sama kita buat bersama dan kita sepakati untuk dijalankan nanti kalian. Oke. Nah, pentingnya apa ini keyakinan kelas ini sama kesepakatan kelas ini? Keyakinan kelas ini penting supaya nanti kalian ke depannya itu tidak melanggar ya atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini sama-sama kita buat keyakinan supaya kalian itu patuh pada aturan dan bisa melaksanakan yang namanya budaya positif dan melakukan hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif atau yang buruk. Paham ya? Nah, kita buat sama-sama. Nah, jadi nanti ibu kasih kalian ini namanya post-it ya, kertas post-it. Nah, ibu kasih nanti kalian ini satu orang satu. Di belakangnya ini udah ada lemnya ya. Jadi kalian nanti tulisnya di depan. Jadi nanti ketika ibu letakkan di meja kalian, kalian tinggal tulisannya di atasnya. Jangan kalian bolak-balik. Ya, baru nanti setelah itu, setelah kalian tulis apa peraturan yang mau kita sepakati, kalian maju ke depan, langsung ke depan tempel. Kalian kan tulisnya gini ya, lemnya di atas ya, itu contohkan. Nah, ya, paham ya? Jangan lemnya nanti jadinya di bawah atau di samping ya. Makanya nanti ketika ibu kasih, ibu langsung tempelkan gini di meja kalian atau di buku kalian. Jadi kalian tulis saja, ya, biar tahu yang mana lemnya di atas. Paham? Nah, Bu, kami mau tulis keyakinan kelas. Apa yang mau kami tulis? Ya kan? Kan pasti bingung kan? Kalian buat itu nih contoh. Tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mengumpulkan padi lagi atau memakai kaos kaki di kelas, ini kan ada kan? Atau tidak menaikkan kaki di atas kursi dan di meja, atau tidak duduk di meja, mengerjakan PR, ya kan? Melaksanakan piket kelas, memakai baju rapi, memakai sepatu hitam, bebas. Pokoknya peraturan yang kita buat harus dilaksanakan di dalam kelas. Paham ya? Nah, jadi samping-sampingnya jangan kerja sama, harus beda-beda apa yang kalian maksudnya pernah kalian langgar, tapi kalau bisa sekarang dan kedepannya jangan lagi kalian lakukan. Paham ya? Contoh, ini si Haikal, bisa dia sering tidak hadir untuk sekolah, buat di situ peraturannya harus hadir tepat waktu, ya kan? Atau dilarang meludah, ya. Ya kan, dilarang berkata kasar, tidak boleh berkata kasar, bebas apa? Misal ada yang mengejek, misalnya kan ada di kalian mengejek kan, tidak boleh mengejek teman, ya. Terserah apa yang pernah kalian rasakan yang menurut kalian itu harus kita ubah, ya. Paham ya sampai sini ya? Misalkan ada di sini yang
jarang mengerjakan PR kan. Nah, jadi si Dava, kadang Nazwa Azura lupa. Nah, buat itu. Tapi jangan sama, ya. Buat apa yang ingin kalian ubah di dalam kelas ini supaya kelas kalian ini menjadi kelas yang nyaman. Paham ya? Nah, kayak tadi itu si Dava, kan naik-naik tadi ke kursi kan? Itu nggak pantas, ya kan? Buat, ya, satu peraturan aja. Nah, sama semua, paham? Nah, jangan kerjasama kalian sendiri apa yang mau kalian buat supaya kelas kita ini nyaman dan menyenangkan pembelajarannya, ya. Paham ya? Oke, sekarang ibu baliknya silakan tulis dengan yang jelas, yang bisa dibaca ya. Nanti ibu akan ibu baca, nanti kita baca bersama-sama, oke? Silakan ditempel ya. Silakan ditempel di sebelah sini. Ayo maju ke depan langsung. Ditempel. Tempelnya rapi ya kita. Ditempel yang rapi ya. Oke. Ada lagi? Jadi bawa apa di bawah? Ya. Oke. Siapa yang belum? Ayo. Kita buat. Ada lagi yang belum? Udah semua? 16 nih. Oke, pas ya. Kita 16 ya. 4 kali 4 berapa? 16. Nah, sekarang kalian kan sudah menyampaikan pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang nantinya harus kita buat dan kita laksanakan. Ingat ya, yang kalian tulis ini harus dilaksanakan. Jangan dilanggar. Paham? Karena kita udah sepakat bersamanya. Nah, sekarang mari kita buat kalimat yang telah kalian tulis di depan ini, di post-it ini yang udah kalian tempel menjadi kalimat positif. Tahu kalimat positif? Udah belajar di bahasa Indonesia kan? Kalimat positif itu yang tidak ada kalimat negatifnya seperti kata tidak, ya kan? Dilarang, ya kan? Nah, jadi contoh positif yang bisa dilarang membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya contohnya? Misal menjaga Nah, paham ya sampai sini ya? Jadi dari 16 ini mari kita buat kalimat positifnya. Oke, coba maju dulu Asri. Maju dulu Asri. Baca dulu yang pertama. Biar kita buat kalimat positifnya bersama-sama. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Oke. Tidak boleh membuli teman. Berarti apa ini kalimat positifnya? Ayo, apa kalimat positifnya? Hah? Tidak boleh. Kok tidak boleh? Kan disebutkan tidak boleh membuli teman. Kan ada kata tidak. Kita buat kalimat positifnya. Berarti apa? Menjalin
Menjalin apa? Silaturahmi. Menjalin silaturahmi. Artinya ini ya, menjalin silaturahmi. Oke. Yang kedua, baca. Tidak boleh berambut panjang bagi laki-laki. Oke. Tidak boleh berambut panjang bagi laki-laki. Berarti apa kalimat positifnya? Berpenampilan rapi dan bersih. Oke, nah. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Oke, tidak boleh ribut di dalam kelas. Berarti apa kalimat positifnya? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Berarti apa kalimat positifnya? Menjaga keamanan atau ketertiban? Ketertiban kelas. Oke, menjaga ketertiban. Nomor 4, tidak boleh membuli teman atau orang lain. Oke, tadi udah ya, nomor 1 ya, sama ya. Ya, menjalin silaturahmi. Oke, siswa-siswi yang pikir harus datang tepat waktu. Berarti apa tuh kalimatnya? Udah positif, berarti kita tinggal meningkatnya saja. Apa? Hadir tepat waktu. Kita singkat aja. Hadir. Ada di sini yang sering terlambat. Siapa? Oke, Najwa udah bisa mulai dilakukan ini ya. Nggak boleh lagi hadirnya terlambat ya Najwa ya. Oke. Nomor 6, selalu mengerjakan PR di rumah. Apa kalimatnya? Apa? Bertanggung jawab ya, itu kan tugas ya yang harus ditanggung jawabi. Oke. Ini dilaksanakan loh. Jadi nanti ke depannya kalau ada guru yang ngasih tugas harus kalian kerjakan. Nggak ada lagi alasan-alasan lain yang lupa, yang nggak ada buku, paham ya? Oke, nomor 7. Semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk. Sama ya, hadir tepat waktu ya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini apa ini berarti? Apa tadi? Kalau membuang sampah? Menjaga kebersihan. Oke. Jadi nanti jangan ada lagi yang buang sampah sembarangan karena sudah disediakan tong sampah ya, di dalam atau di luar. Dan juga jangan ada yang meletakkan sampah di laci. Oke. Lanjut, kerja bakti bersama. Apa itu berarti? Kalimat singkatnya. Kerja bakti bersama, melakukan bersama-sama berarti bekerja sama. Pintar. Bekerja sama. Jadi jangan ada hanya satu orang aja yang kerja. Nanti kita bersih-bersih di depan kelas cabut buku muti sampah itu tuh yang lainnya duduk di kursi. Gak boleh ya? Oke. Nomor selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Sama ya? Oke. Tidak boleh menaikkan kaki ke atas. Oke, ini apa berarti? Disiplin. Di sini belum ada ya? Disiplin, pintar.
panjang. Sama tadi ya, kalau tidak boleh bertengkar tadi apa? Menjaga ketertiban. Kalau tidak boleh berambut panjang bagi laki-laki berarti berpenampilan rapi dan bersih. Oke, selanjutnya datang ke sekolah tepat waktu. Sama nih ya. Tadi ya, tepat waktu, hadir tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah ke dalam sungai. Emang kita ada sungai ya di sini sayang? Hah? Mana nih kalian ini? Nggak ada sungai di sini kan? Nah, kita membahas untuk di lingkungan sekolah, bukan di kampung kalian ya. Oke, mengerjakan PR, bertanggung jawab. Mengerjakan PR, bertanggung. Kenapa sama semua? Kan tadi ibu bilang beda-beda, tapi nggak apa-apa. Jadi kita udah ada di sini kesepakatan keyakinan kelas kita buat sebanyak 8. Kita rangkum ya. Oke, nah sekarang tugas kalian ialah menuliskan yang 8 ini lalu menempel yang ke sebelah. Ya, setelah itu, setelah nanti kalian tempel, maka nanti kalian tanda tangani bersama-sama di bawah ini. Oke ya? Tempelnya di atas nanti ya. Oke, jadi nanti bisa ditempel di dalam kelas ya. Kesepakatan biar kalian ingat pelajaran setiap saat. Paham ya? Oke. Baik, nanti ini mau kasih balik, ibu bagikan kertasnya. Kalian tulis yang udah kita rangkum bersama. Ini kan ada 8 ya, berarti 8 kertas. Hanya sebagian aja ibu kasih kertasnya. Tulis yang rapi dan besar, cukup di sini ya. Ya, baru nanti kita tempel di depan ya. Paham ya? Oke, nulisnya pakai apa? Ini ada spidol. Ya, ada yang punya spidol di situ? Ada yang ini spidol ibu kasih sama kalian satu-satu ya. Oke. Ya, tulis kamu nomor 12, kamu nomor 34, kamu nomor 56, kamu nomor 7, baiklah. Keyakinan kelasnya nggak usah dibuat, langsung aja ini. Ya, Nuri sama Rizka tulis nomor 1 dan 2, Asri dan Naina nomor 3 dan 4, Mutiara dan Sedi nomor 5 dan 6, Haikal dan Alfa nomor 7 dan 8. Silakan tulis. Nanti kalau udah spidol di depan ditulis pakai spidol Mutiara. Nah ya, pakai spidol. Nanti kalau ada spidolnya di depan ini kasihkan contoh ya. Haikal sama Alfa ya. Kalau sudah siap, langsung ambil tempelannya di depan, langsung tempelkan aja di depan ya. Ayo lagi udah. Jangan lama-lama. Ayo cepat, udah Nuri. Kalau udah kasih spidol yang nunggu kawannya. Iya kan tadi udah ibu bilang tulisannya besar-besar, udah nggak apa-apa sini. Itu nomor 2-nya coy. Ibu bilang tadi 1, 2, 3, 4 gitu. Sini Nuri. Naina mau bagus sekali Naina. tempel ya 3 ya, satu ini 3. Oke, satu ini 3 sama kamu. Oke, makan. Oke.
Ayo, satu lagi, agak ke tengah aja itu. Di tengah-tengah 1 dan 2. Enggak, bukan. Oh, iya. Ayo Sally, cepat Sally. Oke, baik. Jadi di sini udah kita buat ya, ada 8 keyakinan kelas. Pertama ada hadir tepat waktu. Jadi Ibu harap kalian nanti bisa, jangan ada satu orang pun lagi yang terlambat datang ke sekolah dan masuk ke kelas. Kedua, menjalin silaturahmi. Jangan ada yang bermusuh-musuhan dan mengejek-ngejek temannya. Yang ketiga, menjaga ketertiban. Jadi tolong kalau kita berada di kelas, jangan ada yang ribut, mengganggu temannya, jangan ada yang mencontek ya. Oke, yang keempat, berpenampilan rapi dan bersih. Tidak hanya rambutnya yang bagian laki-laki, tapi juga pakai atribut, dasi, tali pinggang, kaos kaki, sepatu. Bersih dan rapi berarti baju yang dimasukkan jangan ada yang dikeluarkan ya. Laki-laki yang nggak pakai dasi, pakai dasi ya. Mulai besok ya pakai dasinya ya. Harus lengkap, udah buat peraturan loh, ini kalian sendiri yang nulis ya. Jadi jangan dilanggar. Oke, yang kelima ada disiplin. Disiplin tadi apa contohnya? Nah, disiplin tadi apa? Ya, tidak mengangkat kaki ya kan, hadir ke sekolah jangan tidak hadir ya kan. Oke, bertanggung jawab berarti seperti mengerjakan tugas ya kan, apa yang diberikan guru tanggung jawab harus dikerjakan ya. Oke, 7 kerja sama, betul. Jangan ada yang kerja sendiri kawan yang lainnya kerja dia dan dia tolong ya. Lalu ada menjaga kebersihan, ini paling sering bilang ya. Tiket dilaksanakan, halaman di sapu, sampah dibuang ya. Pas semua ya, bisa dijalankan ini semua. Oke, nah sekarang silakan maju satu, tanda tangan di bawahnya. Gak usah ditulis nama, tanda tangan aja pakai pulpen masing. Oke, dari mulai Sally, dari mulai barisan sana. Sally, Mutiara, maju. Susul ya, satu-satu ke belakang, jangan ke lainnya, turun ke sini ya. Atas aja. Iya, di sini. Yes. Agak besar-besar tangan kamu dia nampak. Jangan kecil-kecil sekali ya. Ayo lanjut, siapa? Rizka. Di bawah, langsung di bawah. Ayo Ken, sama Sen. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, Ibu harap kalian menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Paham ya?
melanggar, tolong kita balik saling ya, biar kita sama-sama cari solusinya bersama ya. Konsekuensinya ini nanti akan ada ya, kita bersama ke depannya ya. Melanggar nanti apa konsekuensinya, oke? Oke, mungkin ini aja yang bisa kita lakukan karena sudah waktunya istirahat. Ibu persilakan kalian istirahat.